Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yosep Saputra dari program studi Sastra Indonesia. Baik, pada video ini saya ingin mereview salah satu novel dengan judul Hafalan Sholat Delisa karya Terelie dengan pendekatan strukturalisme. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan apa itu pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Atau analisis struktural juga kita bisa artikan itu adalah suatu kajian kesusastraan yang menitik beratkan pada hubungan antar unsur pembangun karya sastra. Struktur yang bentuk karya sastra tersebut itu ada tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, dan sudut pandang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit isi novel dari Hafalan Sholat Delisa atau biasa kita sebut sebagai sinopsis novel Hafalan Sholat Delisa. Delisa berumur 6 tahun dan memiliki 3 saudara, itu ada Fatimah, Aisyah, dan Zahra. Ibunya Ummu Salamah adalah seorang penjahit sekaligus pembordir pakaian yang sering dipesan oleh tetangga-tetangga dekat rumahnya. Sedangkan Abi Usman adalah ayah yang bekerja di kapal tanker perusahaan minyak internasional. Keluarga Delisa tinggal di komplek perumahan sederhana, tepatnya di sebuah daerah tepi pantai bernama Lokna. Kehidupan gadis ini biasa-biasa saja, layaknya anak-anak yang seumuran dengannya. Pergi sekolah, bermain hingga sore, mengaji, bercanda dengan kakak-kakaknya, dan sebagainya. Dalam keluarganya ada salah satu kebiasaan yang sudah berjalan lama, yaitu memberikan hadiah kalung emas bagi setiap anaknya yang menyelesaikan tugas hafalan sholat dari sekolah. Seperti yang telah dilakukan Fatimah, Aisyah, dan Zahra, Delisa sebagai anak paling bungsu akhirnya mendapatkan giliran. Hasrat terhadap kalung emas menjadikan terpacu untuk menuntaskan hafalan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mudah. Hari-hari terasa rumit, hafalan morat-marit, bacanya terbolak-balik, sering lupa, dan macam-macam lah urusannya. Hingga akhirnya Aisyah pun membuat teknik jembatan keledai untuk membantunya. Benar saja, dengan cara itu ia menjadi lebih lancar dan mudah menghafal. Saat-saat ini nanti, akhirnya Delisa berangkat bersama umunya ke sekolah untuk ujian hafalan. Sungguh-sungguhnya keduanya tidak tahu padahal hari itu hari yang naas. Itu anak menyetorkan hafalan sekaligus praktik hingga tiba urutan Delisa. Persis ketika mengangkat takbiratul ihram dan ucapan itu hilang dari lisannya. Lantai laut retak, seketika dasar bumi runtuh dan merekah sampai ratusan kilometer. Gempa menjalar dahsyat mengguncang Banda Aceh hingga Lokna. Delisa yang terkena pecahan kaca pas bunga akibat gempa tetap tak hirau dan berusaha meneruskan bacaannya. Sementara itu, gelombang tsunami yang menggulung lautan sedang menyapu ke bibir pantai. Lalu tanpa ampun memberengus semuanya, pepohonan-pepohonan kelapa, lapangan bola, tiang-tiang gawang, rumah-rumah warga hingga menasah yang indah. Ketika dia mengangkat takbir untuk bersujud, air menerbas ke sekolah, menghantam tembok hingga rekah. Dirinya tersapu, terseret air, terlempar kemana-mana, tubuhnya yang rapuh, terbentur segala macam benda, luka, dan lebam di sana-sini. Hari itu, Ahad 26 Desember tahun 2004, menjadi catatan Dewi, terkhusus lagi bagi orang yang baru pertama mengalaminya. Saat seluruh dunia berhiruk-pikuk dengan bencana bersama kesedihan yang menyeruak di mana-mana, Delisa tidak diketahui keberadaannya entah hidup atau mati. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tema, alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama ini ada tema dalam novel ini adalah tentang perjuangan seorang anak usia 6 tahun dalam menghafal hafalan sholat serta keikhlasan dan kenegarannya dalam menghadapi segala cobaan yang menimpanya. Yang kedua ada alur, di sini menggunakan alur maju, mundur, kemudian maju kembali. Dilihat dari jalan cerita yang di awalnya maju hingga bencana terjadi, kemudian mundur kembali, Delisa mengingat kenangan bersama keluarganya. Lalu maju lagi dengan keyakinan Delisa bisa hafal lagi bacaan sholat. Akhirnya dia juga menemukan kalung hadiah dari sang umi yang masih digenggam ibunya pada saat ibunya sudah meninggal dan tinggal tulang belulang saja. Yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Yang pertama di sini ada Delisa. Delisa mempunyai karakter yang malas, manja, baik, dan suka memberi.
Delisa mempunyai sifat tersebut karena Delisa merupakan seorang anak bungsu. Tidak heran kalau seandainya dia agak pemalas. Namun di samping sifat pemalasnya itu, Delisa juga mempunyai sifat terpuji, yaitu baik serta suka memberi. Yang kedua ada Umi Salamah, itu mempunyai karakter baik, sabar, dan bijaksana. Seorang ibu seperti Umi Salamah merupakan seorang ibu yang sangat baik serta bijaksana dalam kehidupan berkeluarganya. Salah satu contohnya adalah sifat bijaksana tersebut adalah melakukan sholat wajib berjamaah bersama keempat anak tercintanya. Yang ketiga ada Fatimah. Fatimah memiliki karakter yang baik, perhatian. Fatimah merupakan seorang kakak dari ketiga adiknya. Fatimah mempunyai sifat yang terpuji, yaitu baik serta perhatian kepada adik-adiknya. Keempat, itu ada Aisyah. Aisyah itu memiliki karakter usil, iri hati, dan baik. Yang kelima ada Zahra. Zahra itu memiliki karakteristik yang pendiam dan baik. Yang keenam ada Abi Usman, itu memiliki karakter yang baik dan sabar. Yang ketujuh ada Umam. Umam itu memiliki karakter yang jahil, usil, nakal, dan pemurung. Yang kedelapan ada Tiur, itu memiliki sifat yang baik dan pengertian. Yang kesembilan ada Pak Cik Acan, itu memiliki karakteristik yang baik, suka menolong dan suka memberi. Lalu yang ke-10 ada Kasopi. Kasopi ini memiliki karakter yang baik dan penyayang serta pengertian. Yang ke-11 ada Smith Adam, itu memiliki karakter yang baik, penyayang dan suka menolong. Yang ke-10 ada Ustadz Rahman Tawa, itu memiliki sifat yang tawakal, sabar, pengertian, dan baik hati. Yang keempat ada latar. Latar di sini kita ada latar waktu dan latar tempat. Latar waktunya itu yang terjadi dalam novel ini ada di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Lalu untuk latar tempat yang terjadi dalam novel ini adalah pesisir pantai Loknga, rumah sakit, kapal induk, kamar rawat, dan hutan. Lalu ada yang kelima ada sudut pandang. Yang digunakan sudut pandang ini adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini dibuktikan oleh penulis yang selalu menyebutkan nama tokoh pemeran dalam novel tersebut. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga isi novel ini sangat mudah untuk dipahami. Selain itu ditambah juga beberapa majas seperti personifikasi, hiperbola, dan majas metafor. Baik, pesan yang saya dapatkan dalam novel Hafalan Salat Delisa ini, yang pertama mengajarkan bahwa kita harus bersabar dalam menerima suatu masalah, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, jangan pernah menyerah terhadap keadaan, tetaplah bersabar, berjuang, bertahan, dan tegar menghadapi segala ujiannya. Yang ketiga, bersyukurlah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, tetap ikhlas dalam menghadapi semua ketetapan dirinya, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.